Selamat pagi, bersama saya, Cindy Raja. Mari awali aktivitas dan pelayanan Anda melalui renungan pagi bersama Allah di waktu fajar. Dengan doa dan bimbingan darinya, kita dapat diyakinkan bahwa pada hari yang mulia itu, ketika Yesus kembali untuk mengklaim miliknya, bahwa kita akan menunggunya di sana dengan tangan terbuka dan disambut ke hadiratnya yang kekal. Ditulis oleh Ellen G. White bersama Pendeta Denny Kanajo. Selamat mendengarkan. Shalom. Selamat pagi para pendengar yang diberkati oleh Tuhan dimanapun Anda berada saat ini. Kita akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan melalui audio Renungan Pagi pada tanggal 10 Maret 2022 dengan judul Dia Akan Membersihkan Kita. Sebelum kita melanjutkan bacaan renungan kita pada pagi hari ini, kembali saya mengajak semua para pendengar yang setia untuk berdoa bersama-sama. Bapa kami yang bersemayam di dalam takhta kerajaan sorga, terima kasih Tuhan Yesus, karena rahmat-Mu begitu besar bagi kehidupan kami, lebih khusus panjang malam di dalam tidur kami, hingga tiba di pagi hari ini kami bangun dengan tubuh sehat dan segar di hari yang baru ini. Kami sangat membutuhkan kuasa Roh Kudus untuk merenungkan firman-Mu di pagi hari ini. Curahkanlah kepada masing-masing kami. Terima kasih Tuhan Yesus, ampuni kami Bapa, karena kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Ayat inti kita terambil di dalam Yeskiel 36 ayat yang ke-25. Demikian firman Tuhan, Aku akan mencurahkan kepadamu air jernih yang akan mentahirkan kamu dari segala kenajisanmu, dan dari semua berhala-berhalamu aku akan mentahirkan kamu. Mari kita ikuti penjelasannya. Mustahil bagi kita dengan diri sendiri keluar dari lubang dosa yang di dalamnya kita tenggelam. Hati kita jahat, kita tidak dapat mengubahnya. Pendidikan, kebudayaan, penguasaan diri, usaha manusia, dan semuanya mempunyai kegunaannya yang masing-masing. Tetapi di sini itu semua tidak berdaya sama sekali. Semua yang disebutkan di atas mungkin saja menghasilkan tabiat yang amat baik secara lahiriah, namun tiada dapat membersihkan sumber kehidupan batin itu. Haruslah ada di dalamnya suatu kuasa yang bekerja dari dalam, satu kehidupan baru dari atas. Sebelumnya manusia dapat diubahkan dari dosa kepada kekudusan. Kuasa itu ialah kuasa Kristus. Hanya anugerahnya saja yang dapat menghidupkan segala kuasa jiwa yang tiada berdaya itu, menariknya kepada Allah, kepada kekudusan. Tidaklah cukup hanya sekedar mengerti kelembutan kasih Allah, melihat sifat kemurahannya dan kelembutan seorang Bapa. Tidak cukup hanya dengan mengenal hikmat dan keadilan hukumnya, melihat bahwa hukum itu didasarkan atas prinsip kasih yang abadi. Rasul Paulus melihat semuanya ini ketika dia berseru, Aku menyetujui bahwa hukum Taurat itu baik. Bahkan ditambahkannya di dalam jeritan jiwa yang pedih dan dengan rasa putus asa. Tetapi aku bersifat daging, terjual dan dibawa kuasa dosa. Dia merindukan kesucian, kebenaran ke dalam mana dia sendiri tak berdaya, memperolehnya lalu berseru-seru, Aku manusia celaka, siapakah yang akan melepaskan aku dari tubuh maut ini? Jeritan yang demikian keluar dari bibir orang-orang yang dibebani dosanya di segenap penjuru dunia pada sepanjang abad. Untuk menjawab semuanya ini, hanya satu jawabnya, yakni, lihatlah anak domba Allah yang mengangkut dosa isi dunia. Dengan jasanya sendiri Kristus telah menjembatani jurangnya dibuat dosa, sehingga malaikat-malaikat yang melayani dapat berhubungan dengan manusia. Kristus menghubungkan manusia yang sudah jatuh ke dalam dosa itu, dan di dalam kelemahan dan keadaan tiada daya itu, dengan sumber kuasa yang tiada batasnya. Disalin dari buku Kebahagiaan Sejati, halaman 18 dan 21. Biarlah
bacaan renungan kita saat ini akan menjadi berkat bagi kita semua. Mari kita tunduk kepala dan berdoa. Bapa di sorga, terima kasih Tuhan Yesus, oleh karena kasih dan rahmat-Mu begitu besar bagi kehidupan kami, lebih khusus firman-Mu di pagi hari ini, memberikan berkat, motivasi, semangat bagi kami untuk melakukan segala tugas pelayanan kami sepanjang hari ini. Lebih daripada itu, memberikan penekanan khusus kepada kami. Mustahil bagi kita dengan diri sendiri keluar dari lubang dosa yang di dalamnya kita tenggelam. Hati kita jahat, kita tidak dapat mengubahnya. Pendidikan, kebudayaan, penguasaan diri, usaha manusia, dan semuanya mempunyai kegunaannya masing-masing. Tetapi di sini itu semua tidak berdaya sama sekali. Terpujilah nama Tuhan. Pada pagi hari ini hamba berdoa untuk pemerintah kami. Tuhan memberkati Bapak Presiden bersama Wakil Presiden, para menteri dan seluruh stafnya, Bapak Gubernur bersama wakil, Bapak Wali Kota bersama wakil, Bapak Bupati bersama wakil, Bapak Camat seluruh stafnya, Kepala Desa, Lurah, RT, RW dimanapun mereka berada saat ini. Tuhan lindungi pelihara mereka, cukupkan kebutuhan mereka, dan biarlah mereka dapat menjalankan roda pemerintahan di tengah-tengah pandemi saat ini, boleh sesuai dengan amanat dan titah daripada Tuhan sendiri. Kami juga berdoa untuk para tim medis. Tuhan berkati dokter, perawat, bidan, semua para pekerja kesehatan yang ada di setiap rumah sakit, bahkan puskesmas yang ada di Indonesia. Kiranya Tuhan tolong mereka dengan dedikasi sorga, agar mereka dapat memberikan pelayanan di tengah-tengah pandemi saat ini, boleh sesuai dengan rencana Tuhan, dan banyak orang telayani dengan penuh sukacita. Kami juga berdoa untuk lembaga pendidikan, guru-guru, kepala sekolah, dan setiap siswa. Kiranya hikmat pengetahuan sorga Tuhan berikan untuk mereka mendidik anak-anak untuk memiliki karakter Yesus Kristus. Kami juga berdoa untuk pimpinan-pimpinan organisasi gereja Tuhan, dari tingkat yang tertinggi sampai kepada gembala jemaat. Saat ini mereka membutuhkan kuasa Roh Kudus di dalam pelayanan mereka, di dalam melaksanakan setiap KKR yang akan berlangsung. Kiranya juga Tuhan memberkati selalu. Kami juga berdoa Tuhan untuk TNI, Polri, PNS, wira swasta, petani, pedagang, nelayan, ojek online, dan saudara-saudara kami yang ada di dalam penjara. Tuhan lindungi, pelihara mereka, dan biarlah mereka juga melaksanakan tugas mereka dengan penuh sukacita. Para pendengar yang setia yang berulang tahun saat ini, dengan bertambahnya usia yang Tuhan percayakan dalam hidup mereka, mereka juga selalu bersyukur dan melayani Tuhan senantiasa. Yang berada di dalam kebimbangan dan ketidakpastian hidup, Tuhan berikan iman yang teguh untuk mereka terus berharap, bersandar hanya kepada Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, dengarlah doa kami Bapa, dan mau mengampuni segala dosa kami, karena kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati kita semua.